Kalau di rumah sakit itu sering dia kalau malam jam 1 ya, jam 1 jam 2 itu kan suasana rumah sakit kan sepi. Di situ dia keceplosan ngomong kalau dia itu ya pernah menggali kubur jenazah dan itu jenazah ditidurin, dia bilang. Tuh awal ceritanya, ya kan? Oke. Nah, saya kaget juga, tapi saya belum begitu percaya, ya kan? Nah, terus dia bilang mayat-mayat yang baru itu biasa juga diperkosa sama dia. Posisi benar-benar dia bugil gitu, dan mayat itu kan dulu sebelum dimandiin, itu benar-benar dia kayak berhubungan dengan istrinya. Iya. Itu. Dan lu sempat mergokin juga berarti? Iya kan, dibilang. Gokil. Kan. Pas mau ngambil peralatan, ngecek peralatan jenazah, buka pintu gitu, ada hording lagi ngapain? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Hari ini gue sedang berada di wilayah Tangerang untuk mendatangi salah seorang narasumber. Kali ini kisah yang menarik ya, narasumber ingin memberikan reaction terhadap apa yang pernah gue angkat di 3 episode yang lalu, yaitu tentang pemerkosaan jenazah. Yang ternyata di tahun 93 beliau mengalami pengalaman yang hampir serupa. Dan atas dasar itulah beliau menghubungi tim RV Adventure, Night Venture, untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yaitu Bang Chandra, adalah hal yang memang hampir sama beliau alami. Ini menarik, akhirnya Bang Chandra pun gue undang juga untuk kesini untuk menjabarkan dan menyamakan apakah orang dan pelakunya merupakan orang yang sama. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja hubungan dengan Bang Sutan. Apa kabar Bang Sutan? Ya, alhamdulillah sehat. Baik Bang Sutan ya. Sehat, nah, di samping gue sudah ada Bang Chandra juga. Sehat Bang Chandra? Alhamdulillah Bang. Dan ada brother gue dari channel Cerita Malam, yaitu Bang Rudi. Halo Bang Arfi. Sehat Bang Rudi? Terima kasih nih Bang Arfi. Bang Rudi, ini lagi kita sama-sama lagi gerilya, nyari konten bareng, makan bareng, susah bareng. Nah, jadi Bang Sutan ini pertama kali ngelihatnya waktu itu berarti saat kontennya Bang Chandra ya? Ya, betul. Saat itu, kisi-kisi nih, saat Bang Sutan lihat itu apa yang Bang Sutan pikirin saat ngeliat kontennya Bang Chandra? Setelah saya nonton ya, saya tertarik karena seperti yang diceritakan oleh Bang Chandra, seperti ceritanya itu sama dengan saya saksikan gitu, kisah nyatanya gitu. Menyaksikan langsung? Iya, gitu. Oke, ditahan dulu Bang Sutan. Ya, siap. Lu penasaran kan? Ternyata Bang Sutan pun menyaksikan langsung live apa yang dialami oleh Bang Chandra. Artinya ini kisah bukan karangan dan ini kisah memang kisah nyata. Ya. Oke, Bang Sutan, Ya. Bang Chandra, silakan dilanjutkan ceritanya tanpa saya potong. Halo, gua Arfi. Kisah ini akan menceritakan seorang pekerja seni bernama Pak Sutan. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pelukis Indonesia yang di masa lalunya, di saat beliau sedang syuting sebuah film, menyaksikan peristiwa mengerikan yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri di sebuah rumah sakit pada tahun 1993, yaitu pemerkosaan terhadap jenazah di sebuah rumah sakit yang berada di Jakarta. Yang secara kebetulan pada bulan lalu Pak Sutan menonton tayangan channel gua yang menceritakan pengalaman Bang Chandra yang membongkar praktek pemerkosaan mayat yang berlangsung selama puluhan tahun dan akhirnya berhasil ditangkap dan diadili. Kisah Pak Sutan ini dia simpan selama puluhan tahun tanpa pernah diceritakan kepada siapapun, sampai beliau melihat kisah Bang Chandra yang mempunyai kemiripan dengan apa yang dialaminya. Akhirnya Pak Sutan menghubungi nomor RV Night Venture dan gue pertemukan beliau dengan Bang Chandra. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata nama, tempat, rumah sakit dan pelakunya adalah orang yang sama. Gak pernah terbayangkan berapa banyak jenazah wanita yang jadi korban. Lu mau tahu kisah selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Lu siapin deh tuh rokok, kopi, cemilan dan lain-lain. Buat yang gak ngerokok ya lu maklumin lah, channel kita emang channel perokok brother. Yuk kita gas. Bang Sutan, Ya, siap. ini saya kemarin sempat agak kaget juga saat Bang Sutan tuh menghubungi saya dan menyatakan punya pengalaman yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Bang Chandra. Ya. Artinya kan Bang Chandra ini mengalami tahun berapa Bang Chandra waktu itu? 2002. 2002. Bang Sutan tahun berapa? Saya tahun 1993. 93. Ya. Artinya terpaut hampir 9 tahun ya. Ya, lebih lah 9 tahun. Ini kan Berarti di 2026. dahulu Bang Sutan mengalami ya? Iya. 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 Iya.
Wow, di sini mungkin kita bisa tarik benang merahnya. Apakah ada kesamaan dengan pelakunya yang Bang Sutan lihat dan Bang Chandra alamin? Iya. Oke, Iya. Oke, Bang Sutan. Awalnya gimana sih kisahnya Bang Sutan saat itu? Ya gini ya, saya cerita dari awal dulu Dari ya. awal dulu. Dari awal saya tertarik. Kenapa saya harus menceritakan ini? Pertama saya ingin meluruskan kontennya di Arvin Adventure. tentang kosan jenazah ya. Betul. Nah di situ disebutkan tentang salah satu rumah sakit ternama. Iya. Nah disitulah saya tertarik untuk berbagi pengalaman juga. Tahun 1994-93 saya kebetulan waktu itu menjalankan syuting sinetron di salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta ya. Jakarta ya. Nah, di situ kita syuting dari jam 3 sore ya kan sampai malam itu tentang kecelakaan akhirnya meninggal dan itu dibawa ke ruang jenazah. Kebetulan kita di situ kita menggunakan salah satu pekerja ya kan sebagai pemain figuran. Kebetulan dia sebut aja namanya Andi ya. Si Andi ini Nama samaran ya? iya nama samarannya si Andi. Dia kebetulan bekerja di bagian kamar mayat. Penjaga kamar mayat. Penjaga kamar mayat. Oke. Jadi karena syuting kita tidak selesai di sore itu, kita lanjut untuk besok. Nah, di situ ketika dari tim kita meminta si Andi untuk membantu kelanjutan besok sebagai pemain figuran, dia minta dijadikan pemain peran utama. Dia meminta jadi pemeran utama. Nah, di situ kita agak kaget. Ini orang waras gak sih gitu, ya kan? Nah, setelah kita ledekin, setelah kita candain, ya kan? Ya sama teman saya dibilang, ya udah kalau kamu mau jadi peran utama, kamu temuin aja bapak itu. Nah teman saya itu kan menunjuk saya. Nah singkat cerita, ya kan? Saya bertanyalah tentang jenazah, gitu. Saya tanya sudah lama bekerja di rumah sakit sebagai penjaga jenazah. Dia bilang ya cukup lama ya kan. Terus saya tanya takut nggak, itu dia biasa aja. Sorry kalau boleh tahu dia umur berapa sih itu saat itu? Ya mungkin masih umur 20-an lebih lah. Oh, masih muda sekali ya? Masih 30-an Oke. ya gitu. Karena kalau dari segi usia lebih dewasa dia daripada saya sebenarnya. Oke. Ya kan. Nah di situ dia keceplosan ngomong kalau dia itu ya pernah menggali kubur jenazah dan itu jenazah ditidurin, dia bilang. Tuh awal ceritanya, ya kan. Oke. Nah saya kaget juga, tapi saya belum begitu percaya ya kan. Nah terus dia bilang kalau di rumah sakit itu sering dia kalau malam jam 1 ya, jam 1 jam 2 itu kan suasana rumah sakit kan sepi. Mayat-mayat yang baru itu biasa juga diperkosa sama dia. Dia ngaku sama abang? Ya, jadi saya pikir ini nggak mungkin kan. Nah, tapi saya ingin minta satu pembuktian. Saya bilang, ya kalau memang benar, gua mau buktiin. Nah, serius nggak? Dia bilang gitu. Nah, akhirnya kita malam itu sekitar jam 1:30 lah ya. Saya diajaklah ke ruang jenazah itu. Oke. Dan di situ memang dia lakukan di salah satu ruangan. Di rumah sakit itu kan pakai ordeng ya. Jadi bukan pakai pintu ya kan. Nah saya melihat channel kemarin kok ada kesamaan cerita itu. Maaf saya potong dulu. Itu dilakukan di depan Bang Sutan? Iya betul. Saya betul. Ini perempuan, berarti jenazah perempuan? Iya. Itu usia berapa kalau boleh tahu? Kira-kira? Ya mungkin sekitar umur 25-an ya. 25. Perempuan muda berarti? Perempuan muda. Itu meninggal kecelakaan, tapi dalam kecelakaan itu nggak rusak lah, nggak mengeluarkan darah gitu, mungkin gagal otak kali ya. Dan menurut pengakuannya pelaku ini dia sudah melakukan berapa kali Pak Sutan terhadap para jenazah ini? Oh dia bilang pokoknya setiap kali yang datang baru cantik dia tetap memperkosa gitu. Oke, sebelum kita lanjut, artinya ini kan tahun 93. Iya.
di kejadian Bang Chandra tahun 2002. 2002. Ya. Artinya itu sudah sekitar 93 2002 itu 9 tahunan ya berarti. 9 tahunan artinya berapa ratus jenazah yang mungkin sudah diperlakukan seperti itu Bang Sultan ya? Ya begitulah. Jadi karena kejadian Bang Chandra di tahun 2002 ya, ya saya pikir itu kan berkelanjutan. Iya. Ya enggak? Karena saya pikir waktu itu mungkin si Andi ini mungkin sudah nggak kerja lagi di salah satu rumah sakit. Ntar saya sensor. Di salah satu sakit yang terkemuka di Jakarta. Sampai akhirnya Bang Sultan ngelihat podcastnya Bang Chandra. Ya, jadi gini, saya intinya untuk meyakinkan, ya kan, bahwa itu memang ada, memang terjadi. Jadi sebelum terjadi di masanya Bang Chandra kerja, saya sudah mengalami dulu. Saya lebih tahu dulu itu bahasanya saya, ya kan. Oke. Gitu. Jadi saya untuk menguatkan, boleh dikatakan pemirsa lah ya, ya kan, bahwa ini bukannya konten dibuat-buat, tapi ini benar nyata. Ya realnya memang begitu. Gitu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena yang disebut Bang Chandra itu ya namanya sama, pelakunya sama, tempatnya sama, cuman beda tahun aja. Iya. Namanya pun sama. Iya. Kemungkinan 95% orangnya identik. Iya gitu. Itu menjadi kasus besar. Ya saya makanya kaget begitu di podcast yang kemarin bilang disamper polisi ya kan, kok baru tahu sekarang gitu kan. Berarti selama ini kan korban-korban yang selama yang dia perkosa itu kan tidak banyak yang tahu kan. Dan apakah betul seperti yang kan waktu itu Bang Chandra bilang di kamar mayat itu saat itu nggak ada CCTV? Apakah betul seperti itu? Betul, memang nggak ada. Emang nggak ada? Nggak ada. Zaman dulu saya rasa belum ada CCTV gitu. Setahu saya kalau di sana itu malam itu 2 orang yang jaga, ya kan. Tapi kan jaga itu bergantian, gitu. Nah itu yang saya alamin. Ya saya yakinkan lagi kejadian itu sama. Sama ya. Iya. Karena rumah sakitnya sama, yang nggak perlu kita sebut rumah sakitnya. Iya. Tapi memang sama dan orangnya pun namanya sama. Sama, Waduh. gitu. Tuh bro, artinya kisah yang mau kita angkat itu sudah terkonfirmasi oleh orang yang berbeda yang tidak saling mengenal Iya. dan menyaksikan hal yang sama. Artinya gua nggak bohong kan, Bang Chandra nggak bohong kan. Iya betul. Jadi bukan cerita yang mengada-ada ya. Ya lagian kan saya kan ada bukti fotonya kan saya waktu saya Oke, kegiatan. nanti kita lampirkan syuting. foto-fotonya Oke, ya. Di era itu pas waktu itu Bang Sultan berarti ada foto saat di Iya, bukan di gue edit gampangin gue edit di rumah sakit itu ada ya. Iya, salah satu rumah sakit. Jakarta. Oke, nah Bang Chandra sendiri nih setelah ibaratnya kan Bang Chandra juga pasti kaget dong mengetahui itu terjadi di tahun 93. Iya. Nah menurut Bang Chandra ini orang gimana sih, kan Bang Chandra sendiri ibaratnya mengenal dia lah, rekan kerja juga lah bahasanya kan. Iya. Orangnya ini sosoknya seperti apa? Sosoknya dia gimana ya? Orangnya seperti kayak daya hayalnya tinggi banget nih. Oh gitu. Iya. Daya hayalnya tinggi. Dia sering bengong sendiri kan. Di kamar jenazah itu kan saya bilang nggak ada CCTV ada ya. Tapi di ruang tunggu Om. Iya. Ya kan. Tapi kalau masuk ke kamar jenazah itu nggak ada. Sebab privasi. Betul. Oh gitu. Menjaga aurat jenazah. Iya. Nah, di situ dia orangnya nggak mau bergaul sama kita nih gitu. Kita kan sering ngumpul gitu. Paling dia diem gitu. Ya saya ketika di bawah tekanan dia, intimidasi dia orang lama loh. Bener orang lama. Dan Om Sultan aja ketika bertemu dengan si Andi ini tahun 93. Usia 30-an. 30-an. Terus saya sendiri kan masuk tahun 2000. Dan itu berjalan 2 tahun. Iya. Jadi 2002 itu ya dia benar-benar senior. Iya. Benar. Berarti sebenarnya orang ini introvert ya? Bisa dikatakan seperti itu atau Bisa. Bergaul dia hanya ya seperlunya aja sama saya. Itu sama anak-anak seperlunya aja. Tapi emang orangnya kayaknya kurang seperempat sih. Iya. Berarti ada indikasi dia punya kelainan jiwa ya? Benar gitu. Baru saya temukan bahwa setelah saya diangkat menjadi perawat forensik oleh Dr. Munim Idris. Ya. Nah, boleh ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi
saya baru mengetahui bahwa itu penyakit nekrofilia. Nekrofilia itu adalah bahasa Yunani ya. Di istilahnya sekarang artinya dalam bahasa Indonesia cinta dengan kematian. Gitu. Jadi dia cinta dengan sesuatu yang sudah mati. Yang sudah mati. Oke. Iya. Pokoknya setiap nih Om Yas, setiap jenazah kalau non Muslim itu kan harus diformalin. Nah, setiap saya mau formalin malam ketika dia yang jaga nggak usah diformalin. Besok pagi aja formalin langsung dimandiin. Kan enaknya biar nggak kerja 2 kali kan udah formalin aja kan. Ya kan Fit? Ini enggak Bang Rudi. Udah nanti aja formalin. Ternyata ketika saya pulang atau saya keluar itu dipakai dulu. Berarti jenazah yang sudah berformalin ataupun belum, teksturnya memang berbeda ya? Beda. Saya kalau formalin kan ada dosisnya tersendiri. Mau awet 3 hari, mau awet seminggu atau 2 minggu. Ketika sudah diformalin itu keras kayak batu. Ini nggak bisa. Itu makanya alasannya. Iya. Jadi kalau nggak kenyal. Lu ketawa sih lu. Jangan ketawa. Ya kalau cerita kenyal-kenyal ya itu di ini ya. Oh gitu. Iya. Itu berarti salah satu alasan dia meminta agar tidak diformalin. Iya, nggak diformalin. Itu wah antar 2 tahun itu tuh ya udah sering begitu. Wah udah tahu lah. Cuman kita karena di bawah tekanan dia, intimidasi dia, ya kita nggak bisa buat apa-apa 4 orang ini. Ini senior. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bang Sutan. Di saat ngobrol-ngobrol dengan pelaku ini, apakah beliau sempat menceritakan latar belakang keluarganya atau seperti apa sehingga kita bisa menyelami lah psikologi seorang pelaku ini? Bagaimana? Ya kebetulan gini, di saat dia itu ya boleh kata membutuhkan saya ya, karena dia bilang ingin jadi peran utama dalam sinetron yang kita garap ya kan. Jadi saya menanyakan tentang latar belakangnya. Pertama saya pengen tahu aslinya dari mana. Dia bilang kan dari Jakarta. Terus orang tua dia itu orang tua laki sudah meninggal. Ya, terus ibunya itu boleh dikatakan seorang buruh ya, buruh cuci. Baik. Terus ibunya itu diminta oleh rumah sakit untuk bantu masak. Rumah sakit. Nah dia dipanggil lah, ditawarin pekerjaan lah tapi sebelum dia bekerja itu dia juga curhat tentang pemakaman jenazah itu. Ya awalnya kan saya tidak percaya, saya anggap ini sekedar guyonan ya kan. Nggak gampang percaya saya orangnya gitu. Dia bilang dia pernah gali kuburan, itu seorang wanita yang meninggal sore dikubur, malamnya digali sama dia dan diperkosa di dalam kuburan. Dalam kuburan? Iya gitu. Nah setelah itu dia lanjut cerita kalau di ruang mayat itu setiap jenazah perempuan baru itu dia perkosa dulu gitu. Ya, saya kan masih belum yakin karena saya itu orangnya memang suka jahil juga ya waktu itu ya. Saya bilang buktiin lo, jangan ngomong doang. Saya bilang gitu. Serius nggak? Saya bilang ini. Nggak percaya lu katanya, ntar katanya. Nah dia janjiin saya jam 1 malam nanti. Kenapa jam 1 malam? Suasana kamar mayat sepi. Ya kan? Nggak ada lagi kan orang lalu lalang. Ya kan? Rumah sakit suasananya kan udah hening ya kalau tengah malam itu kan. Saya diajaklah ke ruangan itu. Di ruangan itulah saya lihat jenazah. Ada yang udah kaku ya kan, ada yang baru, ada yang kecelakaan, ada yang sampai di lantai. Nah di salah satu ruang itu dia melakukannya itu. Tapi itu rahasia saya yang tidak pernah saya ungkap selama ini dengan siapapun. Selama ini kamu pendam sendiri? Iya, karena saya pikir belum tentu orang percaya ya nggak? Benar. Satu, kedua kita bilang buat apa sih? Nah, tapi setelah saya nonton proses kemarin, saya ingin meyakinkan kok ceritanya sama, ya kan, tempatnya juga sama, ini kayaknya pelakunya juga sama. Makanya saya menghubungin kan, gitu, pengen
meluruskan bahwa ini bukan konten biasa hoak ya. Kan selama ini kan kita sering nonton itu hanya dibuat-buat kan, rekayasa ya kan. Nah disinilah saya menceritakan real yang ada. Karena di tahun itu saya kebetulan terjun di dunia film ya, sinetron. Nah, dulu masih TVRI, RCTI sama SCTV, Antv, ya kan. Belum ada yang lain-lainnya kan, LAN-TV segala macam kan, gitu. Itulah saya di rumah sakit itu kebetulan syutingnya 3 hari 3 malam. Dan itu saya buktikan dengan foto-foto yang ada. Jadi saya nggak mengarang cerita. Jadi realnya memang begitu. Emang ada ya. Ada. Pelakunya gitu. ada. Mungkin kalau saya nggak nonton malam itu mungkin cerita ini nggak akan terungkap kali ya kan gitu. Menyaksikan sendiri. Iya gitu. Waduh. Gitu. Gila. Jadi saya pikir gini. Yang membuat dia seperti itu kan latar belakang, ya kan, keadaan keluarga, orang tua lah bahasanya. Terus mungkin dia punya keinginan untuk punya istri yang cantik, ya kan. Tapi ya mungkin hanya sekedar angan-angan atau bagaimana, ya kan. Mungkin dia penasaran, pengen nyoba nih, ya kan bahasanya kan. Paham. Ya kan, gitu. Jadi dia lakukan itu, ya, akhirnya ketagihan sekali 2 kali kan, akhirnya keterusan gitu kan. Cuman mungkin teman kita ini mungkin nggak dapat jatah, makanya dia bikin cerita. Gila itu Om. Saya yakin dia nggak rebutan sama dia, karena dia nyarinya yang laki. Gitu. Ya, jadi pengakuan dia sendiri ketika Gitu. lu kenapa sih begitu Bang? Lu mendingan gua kasih duit, sewalah yang hidup gitu. Dia bilang, gua kalau main hidup reaksi gue kurang. Enakan emak yang meninggal. Berarti dia punya imajinasi sendiri. Benar. Fantasi, Iya. punya fantasi sendiri. Bang. Itu kan ada nama penyakit ya tadi kan? Iya. Oke. Nekrofilia itu. Nekrofilia. Iya itu. Dan ya posisi benar-benar dia bugil gitu, dan itu kan dulu sebelum dimandiin itu benar-benar dia kayak berhubungan dengan istrinya. Iya. Itu. Dan lu sempat mergokin juga berarti? Iya kan dibilang gokil. kan. Pas mau ngambil peralatan, ngecek peralatan jenazah, buka pintu gitu ada hodeng lagi ngapain? Astagfirullahaladzim. Lagi ya saya sempat ngapain sih masuk gitu. Ya wah, dia di situ dia dari tahun 2000 sampai 2002 dia kena apesnya tuh Bang. Yang seperti saya ceritakan di konten kemarin kan, sampai dia tertangkap polisi akhirnya si siapa Andi ini. Iya, si Andi ini. Karena kelalaian dia sendiri juga. Akhirnya dia sempat diperiksa kejiwaannya nggak tuh? Kan pasti dong diperiksa kejiwaan dong kayak gitu. Itu urusan polisi Bang. Nggak tahu loh ya. Nggak tahu saya, dan saya nggak mau tahu bahwa keterusannya saya nggak mau tahu lah. Gitu Bang Rudi. Ya kan saya nggak mau tahu gimana. Saya udah tergantung terlanjur enak. Karena takut terlibat juga ya Bang. Iya Gitu. takut diperiksa juga. Iya. Berarti waktu itu vonisnya 4 tahun. 4 tahun. Setelah divonis itu berarti dia sudah dipecat. Sudah. Setelah itu nggak pernah dia balik lagi ke situ. Nggak pernah. Dan dia pas dia tertangkap pasca 4 hari atau seminggu, istrinya minta cerai. Istrinya minta cerai. Oh, sempat nikah dia ya. Beristri ya? Beristri. Iya. Iya. Berarti memang dia sama yang hidup suka, sama yang Dia lebih suka sama yang mati katanya. Sama yang mati. penyakit tadi itu Bang. Iya. Cuma kan istrinya pasti takut lah, yang namanya kan terlalu bawa virus, bawa apa ya kan dari jenazah ya kan. Iya, dan kemarin juga sempat kaget saya Om. Itu Om telepon sama Bang Arfi. Ya kan, kok cerita nih nyambung, orangnya kok sama gitu, namanya Pas sama. Om teleponan sama saya, dia di samping saya. Tapi kan saya bukan temannya, kalau dia temannya. Kan gitu. Bener. Gitu. Iya. Jangan-jangan pas lagi itunya nggak shift jaga, bisa kali kata dia. Lu Masa? udah jangan bicara ini ngomongin jenazah. Tadi dihujat lo. Oke, berarti Bang Chandra itu dari kejadian itu nggak sempat teridentifikasi berapa jumlah total korbannya oleh kepolisian atau seperti apa? Enggak. Yang setahu saya mengalami dia begitu tuh 2 tahun.
Dan ternyata ada yang lebih lama lagi dari tahun 93. Nah dihitung aja kalau misalkan jenazah itu 1 hari, misalkan jangan 1 hari, 2 hari 1 aja itu meninggal wanita gitu. Terus setiap dia piket malam dia itu ada berapa tuh? Kali berapa tahun? Gila. Manusia jelmaan iblis sih kalau gue bilang kayak gitu. Dan kasihan keluarganya ya. Keluarganya yang ditinggalkan itu gimana perasaannya. Ya mungkin saat kejadian itu ada pelakunya ketangkep, kepikiran, ih dulu anak gue di situ kan begitu ya. Itu kan wah bebannya luar biasa loh itu. Benar. Dan itulah sebab dikatakan manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat dan bisa lebih rendah daripada binatang. Binatang nggak ada yang merasa bangkainya sendiri, nggak ada. Dan gue juga baru tahu nih bang, ternyata ada ya kasus-kasus kayak gitu ada ya. Ada. Sebenarnya nggak di Indonesia aja. Di Inggris waktu itu ada, terus di mana di luar itu. Jadi yang di Inggris ini lebih unik. Gimana tuh? Di Inggris ini istrinya meninggal, ama penjaga perawat jenazah Inggris di sana itu dipakai dan itu dipergokin sama suaminya. Itu kacau tuh. Ya, dan di salah satu, kalau nggak salah masih Asia juga, daerah kayak India, Pakistan gitu, Bangladesh gitu. Itu dia memperkosa jenazah kurang lebih 3.500-an lebih. Baru ketahuan dia. Itu kalau nggak salah di Bangladesh. Bang Rudi. Bukan di Indonesia aja, ini di luar negeri juga banyak yang mempunyai penyakit nekrofilia itu. Itu memang sudah menjadi sebuah penyakit ya. Iya, itu nggak bisa dihilangkan sampai kapan. Kayak misalnya kasus Sumanto, dia kanibal. Kanibalnya dia kan bukan membunuh orang tetapi memakai bangkai orang. Itu termasuk nekrofilia. Kenapa? Dia menyukai sesuatu yang mati, mencintai kematian. Ya, bahkan ada kasus juga nih bang, yang gue pernah lihat ya, yang sudah menjadi jenazah itu disimpan diajak tidur sampai berlama gitu bang. Itu benar. Iya, itu termasuk penyakit itu ya. Termasuk itu. Pokoknya sesuatu yang mencintai segala macam kematian, itu penyakitnya namanya sama. Gue baru tahu ya. Nah, Bang Chandra nih, lanjut nih, tanggung nih. Nah, selama Bang Chandra di sana, apa sih yang menyangkut hal yang model-model mirip-mirip kayak gini nih, yang pernah Bang Chandra alamin sama sebagai petugas forensik? Mirip-mirip kayak gimana nih Bang Arfi? Iya, mirip-mirip kayak gini lah. Ada kelainan-kelainan yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang masih hidup. Ya sebenarnya banyak ya Bang Arfi untuk itu gitu. Cuma yang saya berani buka ya karena saya nggak tahan ini termasuk kasus ini. Yang kedua itu boleh ya karena saya di orang dalam juga, saya agak bongkar dikit bahwa di kamar jenazah itu ketika jenazah itu tidak teridentifikasi dan tidak dikenali oleh keluarganya Bang Rudi, itu kan kurang lebih sebulan atau 2 minggu. Mr. X lah. Itu ya John Doe, Mr. X itu dijadikan bahan praktek Bang Nasi. Dijadikan bahan praktek oleh mahasiswa kedokteran. Iya, dokter muda itu. Nah, oke. Saat prosesi menjadikan ini jenazah ini sebagai bahan praktek, apakah ada keuntungan-keuntungan yang diambil baik oleh pihak rumah sakit ataupun oknum-oknum yang bersangkutan? Ada. Oke. Lu tahan dulu. Itu buat cerita selanjutnya, brother. Tahu aja selanya. Jadi yang mana-mana dulu. Jangan mana-mana dulu. Nambah satu episode lagi gue dapet ya kan. Ya, langsung dah nambah subscribernya. Dijebak gue nih. Salah ya, gue berguru nih ya. Liciknya dapet ya. Yang lebih menariknya lagi ketika mendengar ceritanya Om Sultan ini orang gila nih, udah dari tahun 93 kenanya 2002. Dan itu lu baru tahu Bang? Baru tahu kemarin Pak Bang Sultan. Itu orang dari 93 gitu. Buset. Iya. Orangnya sama, ciri-cirinya Om Sultan yang Om Sultan bilang sama. Rumah sakitnya sama. Rumah sakitnya sama, namanya sama. Ya udah. Teman-temannya juga sama. Temennya juga sama. Gue mau tanya ke Bang Sultan. Gimana? Ya. Saya mau tanya nih.
apa sih Bang Sultan ketika melihat si pelaku ini melakukan hal itu di depan Bang Sultan sendiri? Apa pada saat itu yang ada di pikiran Bang Sultan? Ya saya hanya menggeleng, ya kan, antara percaya dan tidak gitu. Tapi ini faktanya memang dilakukan gitu kan. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman saya kok wah bener ini gitu kan. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu pertama antara percaya dan tidak, masa sih gitu kan. Tapi ini faktanya memang ya dia lakukan. Nah karena apa saya kurang yakinnya awalnya, saya tadi bilang buktiin lo kalau lo memang ini. Kan dia cerita dari awal kalau dia pernah gali kuburan, orang itu dikubur sore, malam digali terus dia tidurin kan, disetubuhin kan di dalam kuburan. Nah terus dia bilang setiap mayat yang datang ke rumah sakit, ya khususnya perempuan cantik putih ya kan, itu selalu dia lakukan. Terus saya pengen buktiin dong kalau memang benar, serius nggak nih kamu ngomongnya gitu. Nah diajaklah saya ke ruangan, ya kan, ke ruang jenazah. Memang kita udah janji malam itu, karena kalau masih di bawah jam 1 malam, jam 11 kan suasana rumah sakit masih rame. Udah jam 1 malam, setengah 2 itu memang suasana sepi. Saya diajaklah ke ruang jenazah. Mungkin pada saat itu Bang Sultan berpikiran bercandaan aja ya Bang? Ya saya pikir gini, saya pikir paling dia cuman mau nguji nyali saya gitu loh. Dia pikir nggak mungkin berani masuk ini kamar jenazah ya kan, gitu. Kalau dia kan udah biasa gitu kan. Mungkin dia pikir nggak usah lah, gua nggak mau lah, kayak gitu mungkin. Tapi saya juga ya pengen tahu nih sampai di mana kebenarannya gitu. Nah setelah dia laku kan itu ya memang saya nggak mau banyak, bukan nggak pernah cerita ke siapapun. Dan itu Bang Sultan itu simpan dalam-dalam. Dari 94 sampai 2026. Baru iya 2026 ini. Iya itu gara-gara itu nonton channelnya Bang Alvin itu gitu. Di channel saya nggak ada hoak-hoak, tenang aja. Iya. Nah kalau yang ya mungkin yang lain ya karena saya nggak ngalamin, mungkin saya itu mengada-ngada ya. Tapi setelah Bang Chandra cerita kok saya itu bahkan saya ulang 2 kali loh saya tonton itu. Habis saya balik lagi ya kan, saya tonton lagi ya kan. Nah di saat Bang Chandra bilang rumah sakit ternama di Jakarta, saya pikir nggak ada rumah sakit yang ternama selain itu ya kan itu. Tapi yang bikin saya agak ini tanda tanya, masa sih dari 93 sampai 2002 itu si pelaku masih kerja di sana gitu. Saya pikir ya mungkin setelah kejadian saya tersebut mungkin udah pindah kerja ya kan, sudah nggak di sana lagi gitu. Makanya saya hubungin, saya bilang wah ini kayaknya perlu saya tegaskan lagi ya kan. Jadi biar pemirsa penonton itu ya kan yakin bahwa ini bukan kita mengadakan satu program settingan gitu. Itu yang adanya ya. Apa adanya yang Mas Sultan alamin ya. Oke. Ini sih gitu. Gokil bro. Dan apa ya, ya mudah-mudahan buat mungkin kalau ada yang nonton dari pihak keluarga yang pernah merasa punya keluarga putri yang ini yang merasa was-was, kita mudah-mudahan nggak terjadi sama keluarganya ya. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas ini memang pernah terjadi di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Dan mungkin abis ini nih mungkin apa ya, ini karena ini rumah sakit pemerintah ya, pemerintah harus lebih aware lagi ya terhadap hal-hal seperti ini. Iya, contohnya menerima psikotes dulu deh nih orang-orangnya ya kan? Karena ini kan berhadapan dengan jenazah yang nggak bisa berbicara loh, dia diperlakukan apa aja ya kan, atau gimana caranya deh, karena ini udah kejadian loh, belum kejadian. Jangan sampai udah kejadian gini masih digituin lagi. Bisa yang namanya pedofil itu pasti kerja di lingkungan anak-anak kecil. Yang namanya kayak gini pasti lingkungan di kamar mayat gitu loh. Dan ya mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bang Chandra dan Bang Sultan membuka mata kita bahwasannya memang mereka ada dan ini pernah terjadi, dan nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. Oke, sebelumnya nih sebelum saya tutup nih Bang Chandra, mungkin punya pesan dulu terhadap apa yang barusan kita angkat semuanya buat para penonton di rumah. Dari Bang Chandra dulu. Ya, jadi gini, apa yang saya ceritakan adalah murni pengalaman saya Bang Arfi. Based on true story pribadi ya. Seperti orang kan banyak
wah ini orang banyak ngarangnya nih gitu. Cerita orang apa ya, ini memang saya alami sendiri gitu. Jadi di channel antara Bang Arfi, Bang Rudi itu dibilang oh ini settingan, nggak ada settingan. Saya juga berbicara real gitu kan, nggak ada skrip, nggak diatur, ngomongnya begini nggak ada tuh. Kita mah rock and roll ya. Rock and roll gitu ya. Sampai saya tadi kejebakan. Ya pesan saya bagi keluarga yang ada keluarganya yang meninggal Di era itu ya. di sekarang Oh, di sekarang juga. di sekarang juga itu harus ada yang mendampingi ketika di wanita ya, itu harus ada yang mendampingi di kamar atau di kamar jenazah, jangan ditinggal gitu aja kan. Kamar jenazah itu ini ruangan pemulasara, ini ruangan forensik otopsi, di sini ada ruang tunggu. Nah, minimal tuh ada 1-2 di ruang tunggu itu. Untuk menjaga jenazah Untuk menjaga keluarganya. jenazah itu, untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Wah, oke, itu penting banget tuh ya. Iya. Saran dari lo tuh ya. Iya. Oke, nah sekarang dari Bang Sultan sendiri, dari apa yang sudah kita ungkap di podcast ini, pesan buat yang pada nonton apa sih Bang Sultan? Ya kalau saya sih khususnya untuk pemerintah ya, ini khusus rumah sakit pemerintah ya. Iya. Mungkin bukan terjadi di satu rumah sakit aja, ya kan? Mungkin ada di beberapa rumah sakit, cuma tidak terungkap. Ya. Betul. Nah, pesan saya kepada pemerintah, mungkin untuk yang penjaga mayat atau untuk yang mengurus mayat jenazah ya, itu harus lebih sensitif lah untuk penyeleksiannya. Selektif lah. Ya selektif gitu ya. Karena kalau saya perhatikan memang benar kata Bang Cahra tadi, kadang mayat itu tidak dimanusiakan. Nah, jadi kembali lagi, ayolah kita sama-sama menjaga, ya kan? Jadi jangan gampang percaya, ya kan? Jadi kalau kita gampang percaya, ya inilah kejadiannya. Karena kita percaya dengan penjaga mayat, nggak taunya kita ibarat kata itu memberi bangkai ke mulut buaya, gitu. Betul. Nah, itu aja pesan saya. Jadi untuk kedepannya kita lebih hati-hati aja, jangan terlalu percaya. Dan pemerintah harus lebih aware lagi ya. Ya, gitu. Itu aja pesan saya untuk ya pemirsa yang ada di rumah yang kebetulan nonton channel ini, ya kan. Ini kita ambil hikmahnya aja. Oke. Terima kasih gitu aja. Nah, tadi kan udah sempat lu spill tuh, ada oknum-oknum yang ibaratnya menjual belikan jenazah Mr. X walaupun tidak bertuan. Dan yang namanya memperjualbelikan itu kan walaupun jenazah itu adalah hal yang menurut gua tidak dibenarkan. Iya. Nah, di samping itu coba lu spill lagi nih untuk next episode kita. Apakah ada selain itu kan ibaratnya namanya jenazah itu kan menjual secara gelondongan ya, untuk kebutuhan praktek. Walaupun untuk kebutuhan praktek, tapi kalau caranya nggak benar itu tetap namanya ilegal. Iya. Apakah ada pesanan-pesanan dari luar sana yang sifatnya ketengan nih? Ketengan artinya gini, ada yang mesen ginjal kah, jantung kah, atau apakah untuk apapun itu kebutuhannya ya? Iya. Pesanan perintilan kayak gini suka ada? Ya ada gitu, tapi ini ada dua, Vi. Ada yang ilegal, ada yang legal. Oke. Yang legal ini ketika itu organ yang bagus itu ketika jenazah itu matinya mendadak, meninggalnya mendadak seperti kecelakaan atau ini Om Rudi, ya kan? Nah, itulah ditawarkan dulu oleh pihak rumah sakit, ini mau didonorkan tidak? Oleh pihak ke keluarga ditanya? Keluarga, apabila tidak ya enggak. Kalau didonorkan ya mereka dililan. Yang menawarkan itu dapat jatah juga. Oh gitu. Dan yang kedua yang ilegal. Ilegal ini jenazah yang Mr. X atau John Doe, yang saya sebut Tunawan. Inilah yang kasus ini sempat mencuat di media massa pada waktu itu adalah penjualan organ ilegal yang diketahui oleh pihak rumah sakit. Untuk kebutuhan apa itu? Untuk ya bagi saya ya kepentingan pribadi sih. Bahan materi mungkin. Koleksi? Ya. Oh iya? Iya. Gitu. Dan ini sempat ada yang terbongkar? Ada yang terbongkar, tetapi dari pihak rumah sakit ini membantah. Membantah terlibat? Iya, membantah terlibat. Sebenarnya nggak di rumah sakit yang saat ini aja ya. Banyak rumah sakit lain bermain seperti itu. Nggak satu rumah sakit aja kok. Ini dijadikan komoditas underground berarti? Iya. Dan kasus ini sempat mencuat kok, tapi lama-lama adem juga.
Ya Indonesia lah ya. Oke. Ada kok nanti di apa namanya di berita-berita sekarang media online itu banyak beritanya tuh. Dan saya bisa menjabarkan satu persatu. Nanti dulu, itu buat next episode. Oh gitu? Iya. Slow dulu, kita spill dulu biar pada nungguin. Oh, udah gak sabar nih, Pi. Tar. Tapi itu bener ada Bang Afi, karena gue pernah ngalamin sendiri Bang. Jadi ada kerabat, dia calon dokter gigi. Dia memberi apa namanya seperti lu sanggup nggak cari kerangka struktur gigi. Itu untuk bahan materi dia untuk belajar untuk calon-calon dokter muda itu. Nah, itu gua ngalamin sendiri. Mereka butuh itu untuk bahan praktek ya? Iya, untuk belajar karena mereka kan calon dokter muda nih. Di mana ada permintaan, di situ ada supply ya. Hukum ekonomi lah, hukum pasar. Oke. Nanti bro akan ada episode membahas tentang sisi gelap dunia farmasi dan rumah sakit. Bukan begitu bukan? Bukan. Berani nggak? Woi, lu main sama siapa ya, Bro? Gue demen nih. Bye-bye besok ada tukang sekotong bawa hati. Oke, brother. Lu tunggu kisahnya ya. Oke, kita udah dengar semua kisah dari Bang Chandra maupun Bang Sutan. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi dan mudah-mudahan pihak rumah sakit juga lebih aware lagi dan kita sebagai anggota keluarga juga harus lebih waspada lagi. Jangan 100% percaya terhadap siapapun walaupun itu rumah sakit sendiri. Bukannya suzon tapi lebih baik mencegah daripada kejadian, brother. Oke. Sebelumnya Bang Chandra, gua thank you banget nih. Sama-sama. Udah diceritain, gua tunggu yang tadi keren banget tuh. Dan itu gue harap di channel gue nanti. Awas aja loh. Emang lu ngincer sih. Oke, Bang Sutan. Oke, siap. Sebelumnya saya makasih banget nih. Sama-sama. Udah diundang jam 2 malam, bro. Jam 2 malam gue gedor-gedor rumahnya, lu bayangin. Dibikinin empe-empe. Wah, bukan main dah. Dan juga Bang Rudy Botak nih. Lu jangan lupa subscribe channelnya Bang Rudy Botak, namanya Cerita Malam. Ini channel channel booming, brother. Ini keren banget ya. Jangan lupa ya. Oke, kita semua pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, brother.